Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Pratama dengan NPM 2317051038. Saya dari kelas D, angkatan 23, mata kuliah Sistem Pakar. Di sini saya akan mengerjakan uh, tugas membuat soal tugas 3 metode inferensi. Di sini saya membuat soalnya melalui AI. Untuk soalnya itu tuh seperti ini. Seorang ahli astronomi mengamati pergerakan aneh pada orbit sebuah planet di sistem tata surya yang jauh. Pergerakan ini tidak dapat dijelaskan oleh hukum gravitasi yang sudah dikenal dengan keberadaan planet-planet di sekitarnya. Untuk menjelaskan anomali ini, ahli astronomi tersebut membuat hipotesis bahwa ada planet lain yang belum terdeteksi, disebut planet X, yang gaya gravitasinya mempengaruhi orbit planet yang diamati. Ia kemungkinan menghitung massa dan posisi perkiraan planet X dan mengarahkan teleskopnya ke lokasi tersebut untuk mencarinya. Proses penalaran yang digunakan oleh ahli astronomi untuk merumuskan hipotesis tentang keberadaan planet X adalah contoh terbaik dari metode inferensi apa? Yang pertama ada induksi, karena ia membuat generalisasi dari suatu kasus spesifik anomali orbit untuk menyimpulkan keberadaan sebuah objek umum. Yang kedua ada deduksi, karena ia menerapkan hukum gravitasi yang sudah ada untuk menyimpulkan fakta baru tentang sistem tata surya tersebut. Abduksi, karena ia merumuskan hipotesis yang paling masuk akal dan paling sederhana untuk menjelaskan serangkaian fakta yang tidak dapat dijelaskan. Induksi yang didukung oleh deduksi, karena ia mengamati pola dan kemudian menggunakan logika untuk menguji hipotesisnya. Untuk jawabannya sendiri itu tuh C, aduksi. Nah, sebelum kita masuk penjelasan jawaban, kita uh, kita mencoba cari tahu tiga metode inferensi utama itu. Nah, ini ada tiga garis besar uh, atau metode inferensi. Yang pertama ada deduksi. Nah, untuk deduksi ini proses penararan dari prinsip umum ke kesimpulan spesifik. Maka jika premis aturan dasar yang kita miliki benar, maka kesimpulan yang ditarik secara deduktif pasti benar. Ini adalah bentuk penalaran yang paling logis dan bersifat pasti. Contoh klasiknya itu tuh premis umum, semua manusia akan mati. Nah, premis khusus, Socrates adalah manusia. Kesimpulan, maka Socrates akan mati. Jadi ini tidak dapat disangkal karena ia secara logis terkandung dalam premis. Di deduksi tidak menciptakan pengetahuan baru tetapi menegaskan apa yang sudah diketahui secara impleks. Jadi buat lalu ada induksi atau penalaran induksi. Definisi itu ada proses penalaran dari observasi spesifik ke kesimpulan umum atau generalisasi. Tujuannya itu tuh untuk menemukan pola dan merumuskan hukum teori.
Contoh klasiknya itu tuh observasi. Angsa yang saya lihat di danau pertama berwarna putih. Observasi 2, angsa yang saya lihat di danau keduanya berwarna putih. Kesimpulannya, maka semua angsa berwarna putih. Lalu ada abduksi atau penalaran abduktif. Ini itu tuh proses penalaran untuk menemukan penjelasan terbaik atau hipotesis paling masuk akal dari sebuah fakta atau serangkaian observasi yang membingungkan. Adopsi sering digunakan ketika ada penjelasan yang jelas. Contohnya, fakta: saya masuk ke dapur dan menemukan remah-remah kue di lantai. Terus, hipotesis paling masuk akalnya itu tuh anak saya makan kue diam-diam. Jadi, ini mungkin tidak pasti benar, mungkin ada tikus atau teman anak saya yang datang, tapi ini adalah penjelasan yang paling masuk akal dari fakta yang ada. Jadi abduksi ini itu alat untuk merumuskan hipotesis yang kemudian dapat diuji lebih lanjut. Nah, buat penjelasannya itu kenapa C? Karena kita langsung ke jawabannya, kenapa C? Karena adopsi adalah proses penalaran yang dimulai dari serangkaian observasi yang membingungkan atau yang tidak dapat dijelaskan atau fakta anomali. Tujuannya itu tuh untuk menemukan hipotesis terbaik atau penjelasan paling masuk akal yang dapat menyatukan dan menjelaskan semua fakta tersebut secara koheren. Dalam kasus ini, ahli astronomi dihadapkan fakta anomali pergerakan orbit yang tidak teratur. Jadi penjelasan anomali ini mengajukan hipotesis tentang keberadaan planet X. Ini adalah contoh klasik dari abduksi, di mana sebuah kesimpulan ada planet X ditarik sebagai penjelasan paling logis dari sebuah premis anomali orbit. Nah, kenapa A salah yang induksi? Karena proses generalisasi dari kasus-kasus spesifik ke aturan umum. Ahli astronomi tidak mengamati banyak kasus anomali untuk menyimpulkan sebuah aturan umum tentang anomali orbit di semua sistem tata surya. Sebaliknya, ia fokus pada satu anomali untuk mencari penjelasan terbaiknya. Oleh karena itu, ini bukan solusi induksinya. Terus kenapa B salah? Deduksi. Deduksi itu tuh bergerak dari premis ke kesimpulan spesifik. Ahli astronomi tidak memulai dari premis ada planet X untuk menyimpulkan anomali. Justru sebaliknya, ia mulai dari anomali untuk menarik kesimpulan bahwa planet X mungkin ada. Mungkin. Jadi proses ini terbalik dari logika deduktif. Terus mengapa D salah? Induksi yang didukung oleh deduksi. Jadi pilihan ini menggambarkan keseluruhan siklus ilmiah, bukan hanya langkah pertama yang ditanyakan oleh soal. Proses merumuskan hipotesis adalah langkah abduktif setelah hipotesis itu terbentuk. Proses deduktif akan digunakan untuk mengujinya. Misalnya, jika planet X ada di planet X, maka teleskop akan mendeteksinya di sana. Jadi pilihan D mungkin menemukan dua langkah, padahal soal hanya menanyakan tentang langkah awal perumusan hipotesis. Jadi jawabannya udah jelas, itu C. Oke, saya langsung ke sini. Nah, di sini judulnya itu tuh Sistem Pakar Latihan 03 Metode Inferensi. Nah, di sini juga ada SP Sistem Pakar tugas 3 dan NPM saya. Di sini juga ada data saya, nama, kelas, dan NPM. Saya sudah mengikuti tutorial juga. Nah, di sini tidak wajib. Nah, untuk poinnya ini nih, di sini saya menggunakan 1 poin.
Di sini masukkan jawaban yang benar, adopsi jawaban yang tadi. Dan jawaban yang salah. Dan juga saya buat ini jadi acak. Jadi jawabannya itu enggak tergantung, adopsi itu yang ketiga, jadi dia ngacak langsung gitu. Terus saya langsung ke publikasi. Nah, di sini saya maaf, publikasi. Sini saya kelola. Saya langsung masukkan emailnya Bapak Feby. Nah, ini bentuk emailnya. Respondennya juga kita ganti jadi editor. Nah, ini juga. Nih, yang tampilan editornya siapa saja memiliki link. Oke, selesai. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau penjelasan yang tidak jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.